Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Komalasari, NIM 18020124 dari kelas Fire and Safety C akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah pengendalian dan penanggulangan tumpahan material berbahaya. Material berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan, yaitu bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Selanjutnya ada klasifikasi material berbahaya menurut Unit State Department of Transportation dan menurut Unit Nation atau PBB. Yang pertama ada dari Unit State Department of Transportation, klasifikasi material berbahayanya ada 9. Ada eksplosif, gas, cairan mudah menyala, padatan mudah terbakar, oksidator dan peroksida, beracun, radioaktif, korosif, dan yang terakhir bahaya lain-lain. Kemudian dari Unit Nation atau PBB ada 9 klasifikasi material berbahaya. Yang pertama mudah meledak, yang kedua mudah menyala, yang ketiga oksidator, yang keempat korosif, yang kelima beracun, yang keenam membahayakan pernafasan, yang ketujuh menyebabkan iritasi, yang kedelapan gas bertekanan, dan yang kesembilan membahayakan lingkungan. Adapun cara pengendalian tumpahan material berbahaya yaitu yang pertama menyediakan lembar data keselamatan bahan atau LDKB ataupun material safety data sheet MSDS, karena LDKB maupun MSDS merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun hal yang tidak diinginkan lainnya ketika sedang menangani bahan kimia berbahaya. Yang kedua, peletakan LDKB maupun MSDS. Peletakan LDKB maupun MSDS ini harus diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh tenaga kerja dan pegawai, pengawas, dan ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga ada penunjukan petugas K3 Kimia dan ahli K3 Kimia. Penunjukan ini merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat bahan kimia. Kemudian saya akan mengambil contoh MSDS material berbahaya di klorometana atau biasa disebut metilen klorida. Informasi yang diberikan dalam MSDS terbagi dalam 16 bagian. Bagian pertama memberikan informasi rinci mengenai nama, CAS number atau nomor registrasi internasional, nama perusahaan yang mengeluarkan, dan nomor kontak darurat. CAS number adalah nomor unik yang diberikan oleh CAS Chemical Abstract Service pada setiap bahan kimia yang sudah diketahui, ditemukan atau disintesis. Bagian kedua menunjukkan bahan berbahaya OSA dan mungkin meliputi bahan kunci lainnya serta ambang batas. Bagian ketiga menunjukkan pengaruh terhadap kesehatan. Bagian keempat menyediakan ukuran pertolongan pertama yang perlu diberikan pada paparan bahan kimia tersebut. Yang kelima, pada bagian kelima ini menampilkan besarnya penanganan pemadaman kebakaran yang perlu diambil. Bagian keenam menunjukkan prosedur yang perlu diambil jika kecelakaan terhadap bahan tersebut terjadi. Bagian ketujuh menunjukkan informasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia. Bagian tersebut merupakan bagian yang penting. Bagian ke-8 memberikan garis besar batas regulator paparan bahan kimia, biasanya nilai PEL maksimum. Bagian ke-9 memberikan informasi sifat fisik dan bahan kimia. Bagian ke-10 memberikan informasi kereaktifan
dan kestabilan. Bagian ke-11 memberikan informasi toksisitas akut dan kronis. Bagian ke-12 menunjukkan baik ekotoksisitas dan bahaya bahan terhadap lingkungan. Bagian ke-13 menyediakan saran pembuangan bahan kimia. Bagian ke-14 memberikan informasi pendistribusian yang dibutuhkan. Bagian ke-15 menunjukkan garis besar informasi regulatori seperti kode bahaya. Dan bagian ke-16 memberikan informasi mengenai label peringatan, tanggal penyiapan atau revisi, serta pihak yang mengeluarkan MSDS. Kemudian ada ketentuan dalam pembuatan plakat atau simbol dan label. Ketentuan dalam membuat plakat atau simbol dan label menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 cm x 25 cm dan label limbah B3 untuk wadah atau kemasan limbah B3 yang berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm. Dan kemudian yang terakhir, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah ada hubungannya dengan K3? Yaitu ada hubungannya dengan K3. Karena pada dasarnya K3 bertugas untuk mencegah kerugian akibat kecelakaan maupun kesehatan kerja yang ada sangkut pautnya dengan pengendalian tumpahan material berbahaya, yaitu untuk mencegah dan mengurangi resiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.